Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini belajar dengan Bu Aisna membahas tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran keempat. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Plastik bisa menjadi solusi, tetapi juga bisa menjadi masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik itu apa saja. Ternyata sangat banyak sekali alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Nah, sekarang ini banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Mengapa seperti itu? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air dan tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan anak-anak. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, plastik memberikan banyak manfaat adik-adik. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan suatu masalah. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Perhatikan tabel berikut ini. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Contohnya, kertas. Kertas membutuhkan waktu terurai selama 2-5 bulan. Kardus membutuhkan waktu terurai selama 5 bulan. Lalu kulit jeruk membutuhkan waktu terurai selama 6 bulan. Selanjutnya, puntung rokok membutuhkan waktu terurai selama 10 tahun. Kulit sepatu juga membutuhkan waktu terurai selama 25-40 tahun. Wah, ternyata lama sekali ya anak-anak. Lalu selanjutnya, plastik sejenis bungkus deterjen membutuhkan waktu 50-80 tahun. Nah, kalau plastik adik-adik itu membutuhkan waktu terurai sekitar 50-100 tahun. Kaleng soft drink aluminium membutuhkan waktu terurai yaitu 80-100 tahun. Aluminium juga membutuhkan waktu 80-100 tahun. Baterai, kantong plastik, styrofoam, nah ini yang tidak dapat diuraikan. Jadi, adik-adik, kamu dapat membayangkan apabila membuang sampah plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun lamanya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan reduce, artinya mengurangi, lalu reuse, yaitu menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulangnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang reduce, adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya yaitu ketika berbelanja, sebaiknya menggunakan tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, sekarang mulai digalakkan di supermarket, di mall, tidak menggunakan kantong plastik. Nah, adik-adik, kita membahas tentang reuse, ialah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga dan kerajinan seperti gambar di samping. Ada sandal, ada tas, dan topi. Begitu adik-adik. Nah, sekarang pengertian dari recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik
Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, dengan cara mengumpulkan sampah plastik lalu diserahkan pada pemulung atau petugas kebersihan, merekalah yang akan membawanya ke pabrik dan mendaur ulang sampah. Nah, ada kata pepatah mengatakan adik-adik, gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Di sini ada lambang reduce, reuse, dan recycle, atau bisa disebut 3R atau 3M, yaitu menggunakan, mengurangi, dan mendaur ulang. Nah, sekarang adik-adik, amatilah di lingkungan sekitar kalian. Banyakkah sampah plastik dari kantong makanan dan minuman maupun kaleng? Coba amati, boleh di lingkungan sekitar, boleh di lingkungan rumah kalian. Nah, sekarang adik-adik, bermusyawarahlah dengan keluargamu. Musyawarah tentang bagaimana cara mengurangi sampah di lingkungan sekitarmu. Nah, adik-adik, cara mengurangi sampah di rumah yaitu dengan cara, jika kita mempunyai kantong plastik bisa dilipat kembali lalu disimpan, dan jika kita membutuhkannya kita dapat menggunakannya kembali. Nah, tadi kan ada kata musyawarah. Apa sih musyawarah itu? Musyawarah ialah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan adalah keputusan yang disetujui secara bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab, harus diterima dengan senang hati dan lapang dada. Nah, adik-adik, melaksanakan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, adik-adik, musyawarah memiliki manfaat untuk mempererat persaudaraan, memecahkan masalah secara bersama-sama, menghindari pertengkaran, menumbuhkan kerjasama. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh gambar musyawarah di dalam kelas, yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, adik-adik, ketika kita bermusyawarah, ada sikap yang harus kita miliki. Yang pertama, mampu menerima kekalahan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah tersebut. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain ketika orang lain menyampaikan pendapat tersebut. Yang keenam, mampu mengendalikan diri sendiri. Yang ketujuh, sopan saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum rapat selesai atau musyawarah berakhir. Nah, itu tadi sikap-sikap yang diterapkan dalam mengikuti musyawarah. Nah, adik-adik, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan, tetapi plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti contohnya bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan, seperti gambar di samping. Bagaimana cara bermain bola tangan? Cara bermain bola tangan ini hampir sama dengan permainan sepak bola. Jika sepak bola menendang bola memakai kaki. Nah, kalau bola tangan melempar bola dengan menggunakan tangan kita. Nah, cara permainannya seperti ini ya, adik-adik. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok.
Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 kali. Nah, adik-adik, setelah 5 langkah harus segera mengoper bolanya ke teman yang lain ya. Yang terakhir, kelompok yang memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Nah, itu tadi cara bermain bola tangan adik-adik. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran dari Bu Aisna tentang tema 3, subtema 1 pembelajaran keempat. Berjumpa lagi di video selanjutnya bersama Bu Aisna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.